Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ketemu lagi Pak Salim. Nanti kita akan belajar bersama untuk subtema yang ketiga, yaitu indahnya saling menghargai. Ini adalah subtema terakhir di pelajaran ketiga. Kita berdoa bersama sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, anak-anak, ayat di atas ini memerintahkan kepada umat Islam agar menghargai perbedaan dan mendengarkan nasihat yang terkandung kebaikannya. Itu ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian saling menghargai. Saling menghargai secara bahasa artinya menghormati atau memberi apresiasi. Saling menghargai secara istilah artinya menghormati kondisi, pikiran, gagasan, dan anggapan berbeda dengan orang lain. Perilaku saling menghargai dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, antara sesama hendaknya saling menghargai perbedaan tersebut sebagai sebuah kekayaan dan keunikan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, contoh sikap menghargai kepada orang lain. Pertama, menghargai pendapat. Ya, tentu orang lain punya pendapat, kita pun sama punya pendapat sendiri. Namun kita diharuskan untuk menghargai pendapat orang lain. Berpendapat, ya, berbeda pendapat merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Misalnya, ketika diskusi di kelas, sebaiknya semua pendapat ditampung dan dibahas bersama. Kemudian diputuskan dengan bijaksana sehingga semua pihak dapat menerima dengan ikhlas. Kemudian contoh yang kedua, menghargai pendirian orang lain. Ketika menghadapi orang lain yang berbeda pendirian, hendaknya kita menghargai dengan tidak mengejek dan menghinanya. Misalnya, dalam hal ibadah sholat subuh coba perhatikan, ada yang membaca doa kunut dan ada yang tidak membaca. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Yang terpenting di sini adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang membaca doa kunut maupun yang tidak membaca doa kunut tetap saja sah sholatnya. Jadi kita harus menghargainya. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan atau kepercayaan adalah hak setiap orang. Menghargai keyakinan orang lain dilakukan dengan tidak mengganggu atau melarangnya beribadah sesuai keyakinannya tersebut. Bertemu dengan teman yang berbeda keyakinan juga harus selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun mereka berbeda agama dengan kita. Nah, berikutnya, manfaat perilaku saling menghargai. Yang pertama,
menghargai atau menjaga kerukunan. Ya, menjaga kerukunan akan tercipta kerukunan yang nyaman di antara masyarakat, kemudian rukun dan damai juga di antara masyarakat. Yang kedua, mempererat tali silaturahim. Ya, perbedaan hidup sebaiknya disikapi dengan wajar dan tidak perlu menjadi ruang pemisah antar sesama. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Dengan menjalankan kerjasama, seseorang akan sadar bahwa perbedaan dapat menjadi pemersatu yang dapat menjembatani terwujudnya kepentingan bersama. Dan terakhir, dihargai orang lain. Saat seseorang menghargai orang lain, berarti sesungguhnya ia sedang menghargai dirinya sendiri dengan perilaku terpuji. Nah, anak-anak, itu adalah ringkasan dari materi pertemuan subtema yang ketiga ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan, kenyamanan antar warga masyarakat, dan kita menjadi orang-orang yang disayangi maupun menyayangi orang lain dengan cara menghargai perbedaan. Nah, itu saja yang bisa Pak Salim sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.